Kembali lagi bersama saya yang gak akan pernah menyebut nama channelnya. Kali ini kita akan melanjutkan maraton seri Shumatsu no Valkyrie yang udah masuk ke season 2. Season kali ini akan terbagi menjadi 2 part, maka dari itu kita akan pecah videonya menjadi 2 bagian. Rilis pada tanggal 23 Januari 2023 dan masih digarap oleh studio Yumeta Company dan Grafinica. Total episodenya ada 10, jadi akan saya pastikan jika videonya nggak akan terlalu panjang. Tanpa berlama-lama lagi, kami persembahkan Shumatsu no Valkyrie Season 2 Part 1. Masih bersama dengan Brunhilde sebagai tokoh utama kita dan Gol sebagai adik termuda dari 13 Valkyrie bersaudara. Melanjutkan cerita pertama di season 1 anime Shumatsu, di mana kali ini babak keempat Ragnarok akan segera digelar. Kubu Dewa akan mengirimkan sosok perwakilan yang tak lain adalah Hercules. Terlihat jika ia nampak sangat akur dengan Valkyrie sebab mereka ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama dewa berdarah campuran. Saat bertemu Loki, Hercules sempat mengatakan jika ia menolak permusuhan umat manusia. Meski demikian, ia akan tetap mengalahkan lawannya dan mempersembahkan kemenangan itu agar ia bisa memohon pada Zeus atas kebebasan umat manusia. Kemudian, dimulailah pertarungan antara Hercules dari kubu dewa melawan perwakilan dari umat manusia yang dikenal sebagai pembunuh berantai paling keji dalam sejarah. Ia merupakan sosok yang tak lain dan tak bukan adalah Jack the Ripper. Pertarungan ini secara tidak langsung menyimbolkan sebuah keadilan yang jujur, melawan kebohongan dan kebiadaban umat manusia itu sendiri. Seperti yang kita duga, tidak ada pertarungan yang adil dalam laga kali ini. Jack memperkenalkan sebuah gunting raksasa sebagai senjata utamanya. Namun begitu senjata itu hancur, ia lari-larian ke sana kemari untuk menghindari serangan Hercules. Jack sendiri berniat untuk menjebak Hercules dalam sebuah perangkap, namun gagal karena senjata biasa tak akan mampu melukai tubuh dewa. Lantas Jack pun kembali lari, sembari menyiapkan rencana berikutnya untuk menguji Hercules dengan lusinan pisau sekali lagi. Dan ternyata itu berhasil. Lantas Jack pun memperkenalkan senjata suci yang asli, yakni tas lempang yang memproduksi senjata suci. Trik curang dan betapa liciknya Jack membuat Hercules kian marah. Ia menggunakan kemampuan spesialnya yang merupakan ledakan energi bernama Hercules Exodus tugas pertama, yang mana serangan itu berhasil membuat Jack terlempar cukup jauh. Namun ia masih bisa bertahan, bahkan membenarkan dislokasi yang terjadi pada lengannya. Kemudian kita akan dibawa ke flashback masa lalu Hercules, di mana sebelum ia diangkat sebagai dewa, dia ini merupakan anak laki-laki paling lemah di sebuah kota bernama Thebes di negara Yunani. Namun meski demikian, ia sekaligus menjadi laki-laki paling berani dan memiliki jiwa pahlawan tinggi. Dulunya Hercules bernama Alcides, dan ia memiliki teman masa kecil sekaligus sahabat bernama Castor. Dalam kesehariannya, Hercules menunjukkan betapa besar tekad pahlawan yang ia miliki. Ia bahkan tak ragu untuk memilih jalan paling sulit untuk mendapatkan kekuatan demi meraih perdamaian. Hingga beberapa waktu kemudian, Hercules sudah tumbuh dewasa, dan terlihat jika ia lebih kuat dari sebelumnya. Di waktu yang sama di Valhalla, para dewa memutuskan untuk memberi hukuman kepada warga Thebes karena melakukan perburuan hingga mempunahkan satwa di sana. Alhasil Zeus mengirim Ares untuk memberikan penghakiman ke kaum Thebes, yang mana tentu di sana ada Hercules yang dengan sigap menahan Ares, meski ia tak punya cukup kekuatan. Berniat untuk mengalahkan segala cara, Hercules meminum legenda darah Zeus, yakni Ambrosia, yang konon katanya jika tidak cocok, maka peminumnya akan binasa. Namun jika cocok, maka si peminum akan mendapatkan kekuatan besar yang setara dengan dewa. Dan benar saja, Hercules bangkit untuk menahan pasukan Ares. Ia bahkan sanggup bertarung melawan lusinan pasukan Ares, bahkan masih bertahan dalam adu bogem antar keduanya. Hingga pada akhirnya datanglah Zeus untuk melerai pertarungan itu, mengangkat Hercules sebagai dewa dengan jaminan jika ia tidak akan pernah menyentuh warga Thebes lagi. Kembali ke pertarungan antara Hercules melawan Jack. Jack kembali melakukan berbagai macam trik menyebalkan yang membuat Hercules terluka parah. Meski demikian, Hercules membalasnya dengan Hercules Exodus tugas ke-6, yakni berupa hempasan angin yang membalikkan serangan Jack. Meski berhasil jatuh, Jack malah ngoceh kesana kemari, mengatakan dengan penasaran bagaimana warna jiwa Hercules ketika mendekati ajalnya. Beralih ke masa lalu Jack, di mana seperti yang kita tahu, dia ini merupakan anak dari seorang PSK. Namun gak seperti yang kita bayangkan, kehidupannya nampak berjalan baik. Jack merupakan anak yang disayang oleh ibunya, meskipun sebelum itu si ibu seringkali menggugurkan anak-anaknya sebelum Jack.
Di sini kita mendapati fakta jika Jack ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk melihat emosi manusia. Dan ia merasa jika emosi ibunya atau kasih sayang ibunya merupakan bentuk emosi paling cantik yang pernah ia lihat. Di suatu hari, ibu Jack mendapati berita buruk, di mana ayah biologi Jack telah menikah dengan wanita lain. Sebenarnya ini merupakan hal yang wajar mengingat profesi ibu Jack ini. Di samping itu, kita kedapatan fakta alasan mengapa Jack dilahirkan, yakni sebagai alat penghubung antara cinta ibunya dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, tidak ada lagi kasih sayang buat Jack, dan ia secara naluri membunuh ibunya sendiri untuk mendapatkan sebuah warna yang lebih cantik dari ketulusan, yakni kematian. Di masa sekarang, pertarungan kembali berlanjut tanpa keadilan. Bagaimana tidak, Jack mendorong Hercules untuk mengerahkan Hercules Exodus untuk ketiga kalinya. Namun ia dengan santai melemparkan jam di menara Big Ben. Tahu apa yang terjadi? Tangan kiri Hercules terputus karena volun asli dari Jack adalah sarung tangannya. Jadi, apapun yang ia pegang akan menjadi senjata suci. Sebelumnya juga, Jack sempat mendapatkan penolakan dari Valkyrie yang harusnya menyatukan jiwa dengannya, karena sadar jika Jack ini bukan pahlawan. Tak habis pikir, Jack memaksanya untuk menyatukan diri tanpa perasaan, namun hanya dengan jiwa. Alhasil, terciptalah sebuah senjata suci yang sepenuhnya dikendalikan oleh Jack. Kembali bertarung, Hercules mengeluarkan jurus pamungkas terakhirnya, yakni Cerberus. Kemampuan ini seperti pedang bermata dua, karena sama-sama bisa membunuh penggunanya jika kalah dalam pertarungan ini. Lantas saat jual beli pukulan dimulai, Jack kalah telak dan tertancap ke sebuah pagar besi yang menusuk tubuhnya. Meski begitu, ia masih selamat dan tambah menjadi gila seolah-olah usaha Hercules masih sia-sia. Jack tak kehabisan akal. Ia memotong gedung dan menjatuhkannya ke arah Hercules. Kemudian, apakah Hercules akan tumbang begitu saja? Tentu tidak. Ia kembali bangkit dan melancarkan serangan mematikan ke arah Jack. Dirasa semuanya sudah berakhir, Jack kembali bangkit dan menancapkan kedua tangannya yang sudah ia basuh dengan darahnya sendiri. Serangan ini berhasil membuat Hercules tumbang, namun ia tak menyesal meskipun kalah. Karena dengan begini, ia juga secara langsung telah berhasil menyelamatkan umat manusia kesayangannya. 2-2 untuk kedua belah pihak, dengan Jack keluar sebagai pemenang di pertarungan kali ini. Meski begitu, ia nampak dilempari batu-batuan oleh dewa lain, tapi ia menganggap jika itu adalah sebuah penghargaan. Di lain lokasi, terjadi sebuah konfrontasi yang melibatkan Loki bersama dengan 7 dewa keberuntungan yang dipimpin oleh sosok bernama Bishamonten, melawan dewa original yang tak lain adalah Buddha. Merasa tidak adil, datanglah Sasaki Kojiro untuk membantu Buddha, disusul oleh 2 komandan Shinsengumi bernama Okita Shoji dan satu rekannya. Pertarungan sempat terjadi di sana, meski pada akhirnya berhasil dilerai oleh kemunculan Zeus dan Odin. Beralih ke lain sisi, di mana Brunhilde nampak menemui seseorang yang akan menjadi petarung manusia berikutnya. Dia merupakan perwujudan asli dari nafsu duniawi yang tak lain merupakan pegula sumo paling hebat dalam sejarah. Ia bernama Raiden Tamemon. Awalnya Raiden mengira jika Brunhilde adalah cewek yang mau main dengannya. Tapi dugaan itu salah, sebab Valkyrie yang akan melakukan volun dengan Raiden adalah kakak ketiga dari Valkyrie bersaudara yang tak lain adalah Truth. Truth sudah biasa kecewa dan laki-laki, sebab menyadari akan tubuh besarnya yang tidak feminim. Dugaan itu salah, karena justru Raiden menyukai tipe perempuan seperti Truth, dan itu membuatnya nampak melepaskan aura feminimnya. Lantas dimulailah ronde kelima Ragnarok. Tentu dari kubu manusia akan diwakili oleh Yokozuna terhebat dalam sejarah manusia, yakni Raiden Tamemon. Sementara itu dari kubu Dewata mereka akan mengirimkan Dewa Kehancuran India, merupakan sosok dewa yang sangat menyukai olahraga. Dia tak lain dan tak bukan adalah Shiva. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Iya, bukan Shiva yang itu tentunya. Yang jelas pertarungan telah dimulai. Namun Raiden terlebih dulu melakukan ritual para pesumo, yakni dengan menaburkan garam ke arena. Kemudian saat semuanya sudah siap, ia langsung meloncat dan mendaratkan tendangan kaki ke wajah Shiva. Tak berhenti, ia masih terus-menerus melancarkan serangan hingga seolah-olah Shiva lah yang diajar habis-habisan di sini. Tak menyerah, Shiva memberikan perlawanan. Namun kita sontak dibawa ke kelas balik masa lalu Raiden. Waktu kecil, Raiden ini merupakan anak istimewa karena lahir dengan otot yang super kuat. Saking kuatnya, tulang belulang mungilnya sampai tak mampu menahan betapa kuatnya otot itu.
Gak kehabisan akal, Raiden mengakalinya dengan menciptakan otot baru yang fungsinya adalah untuk melindungi tulangnya dari otot-otot yang lebih kuat. Dan meski demikian, ia tetap memenangkan hampir seluruh kejuaraan sumo. Kembali ke masa sekarang di mana Raiden nampak membuka segel yang menahan otot kuatnya selama ini. Berkat bantuan Truth, otot-otot leher itu berhasil dikendalikan dengan volume berupa sabuk pesumo yang sebenarnya juga menjadi tato. Lantas pertandingan kembali dimulai. Jual beli pukulan kembali terjadi hingga Raiden berhasil mendapatkan satu lengan Shiva dan meremukkannya. Seperti yang kita tahu, Shiva ini punya 4 lengan. Namun ia terlihat hilang keseimbangan dan membiarkan Raiden menghajarnya. Masih mau lagi, Shiva kembali bangkit setelah mendapatkan dorongan dari keluarga dan dewa-dewa India yang lain, membuatnya kembali mengenang masa lalunya dengan sahabat lama. Pada suatu masa di Pantheon India, hiduplah seorang dewa prahara bernama Rudra, dan sahabatnya yang merupakan dewa kehancuran bernama Shiva. Rudra memiliki mimpi besar untuk menduduki puncak tertinggi dewata India, sementara Shiva ingin dikenal karena kemahirannya dalam menari. Meski begitu, Shiva tetap menemani Rudra dalam mimpinya untuk menduduki puncak India. Ia bertarung bersama Rudra, mengalahkan dewa-dewa kuat seperti Indra, Brahma, dan juga Wisnu. Lantas di puncak tertinggi itu, Rudra menantang Shiva karena hanya akan ada satu dewa yang benar-benar menjadi pemimpin dewa-dewa lain. Alhasil pertarungan antar keduanya tak terelakkan. Pertarungan itu menjadi pertempuran paling mengerikan dalam sejarah India. Suara pukulannya terdengar ke seluruh Pantheon. Keringat mereka menjadi badai hujan yang tak kunjung berhenti. Pada puncaknya, Shiva menang dan resmi menjadi pemimpin para dewa India. Namun di saat yang sama, ia telah kehilangan sahabat dekatnya. Di masa sekarang, Shiva akan mengerahkan kekuatan penuh. Ia mulai menari dan melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah Raiden layaknya hantaman meriam. Pada titik ini, Raiden terpaksa menerima luka yang sangat fatal di belahan badannya. Namun ia tak menyerah, karena ini merupakan saat di mana ia bisa mengerahkan jurus-jurus yang dulunya dilarang. Waktu kecil, Raiden ini ditakuti oleh anak-anak lain karena kekuatannya. Namun sang ibu mengatakan, jika Raiden bisa menggunakan kekuatan itu sebagai kebaikan, membantu yang lemah adalah contoh sederhananya dari kekuatannya. Namun pada suatu waktu, bencana gunung api melanda kampung halamannya, menghanguskan seluruh tanaman dan menciptakan wabah kelaparan di wilayahnya. Tak memikirkan cara lain, Raiden memutuskan merantau ke kota lain, dan ia menemukan sebuah dojo sumo di mana ia akan berlatih. Kala itu Raiden menolak karena takut melukai lawannya. Namun yang tak ia sangka, sang pelatih mampu dengan mudah melawan dan membanting Raiden ke atas tanah. Merasa jika ini adalah saatnya, Raiden dengan susah payah berlatih, membawanya ke turnamen sumo dan membuatnya dapat gelar Yokozuna. Momen ini sekaligus menandakan jika Raiden ini merupakan legenda hidup, dan seluruh kemenangan itu ia persembahkan untuk kampung halamannya. Hingga pada satu titik, Raiden bertemu dengan lawan yang takut akan kekuatannya. Alhasil Raiden tidak bisa bertarung secara maksimal, namun ia tetap harus menang untuk mencukupi kebutuhan desanya. Pada akhirnya Raiden memutuskan untuk pensiun, dengan catatan jika ia belum pernah 100% serius dalam pertarungannya. Pada masa kini Raiden bisa mengerahkan seluruh kemampuan itu. Ia melancarkan pukulannya yang berhasil membuat Shiva terluka parah karena kehilangan kedua lengannya. Di samping itu Raiden menerima dampak buruk akibat penggunaan otot yang terlalu berlebihan, sehingga tubuhnya perlahan tercabik-cabik dan akan hancur. Meski begitu, ia tetap meminta Truth untuk membantunya, sebab ia akan kembali bertarung untuk memperoleh kemenangannya. Sama halnya dengan Raiden, Shiva juga tidak ingin mengecewakan keluarga dan teman-temannya. Ia menggunakan teknik terlarang yang membuat tubuhnya terbakar oleh api, dan kita akan segera tahu siapa yang akan menjadi pemenang di ronde ini. Pada akhirnya, serangan Shiva berhasil merobek lengan kanan Raiden. Pada titik ini, Raiden meminta Truth untuk melepaskan Volund agar ia tetap selamat. Namun Truth menolak, mengatakan jika ia tidak akan berpisah dengan pria yang ia cintai. Alhasil, Shiva menghargai itu dengan mengistirahatkan Raiden, dan ia keluar sebagai pemenang. 3 poin untuk dewata dan 2 poin untuk manusia. Berpindah lokasi, kita akan mendapati Zeus yang hendak menemui perwakilan dewata berikutnya, yakni Buddha. Ia memintanya untuk bertarung di ronde ke-6 sebagai perwakilan. Tentu Buddha nampak menerima dan meminta Zeus untuk menikmati pertarungan itu nantinya. Di post credit scene terlihat sudah sosok pertarung yang akan mewakili kubu dewata, yakni Buddha. Tak disangka Buddha nampak dengan sengaja beralih kubu ke manusia,
karena ia merasa jika tidak ada dewa yang mampu menyelamatkan manusia, maka dialah yang akan bertindak sembari menantang semua dewa untuk maju ke hadapannya. Bersambung ke part 2. For your information, pertarungan antara Jack the Ripper melawan Hercules menjadi durasi pertarungan terlama karena seperti yang kita tahu, Jack ini nggak bisa menerima bau mentah Hercules yang kuat. Maka dari itu, ia memang harus lari-larian ke sana kemari sembari menunggu ulti Hercules cooldown. Berbeda halnya dengan pertarungan antara Adam melawan Zeus, di mana itu menjadi pertarungan dengan durasi yang terlalu cepat. Bukan karena siapa yang lebih kuat dan lemah, tapi karena memang pertarungan itu berlangsung dengan sangat cepat, sampai nggak bisa dilihat. Baiklah, sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, bisa kalian sertakan di kolom komentar. Saya Admin J bersama Admin A selaku editor video ini mengucapkan sampai jumpa di video berikutnya.